Sekarang kita ingin tahu anjuran apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah ketika safar. Yang pertama adalah ketika safar kita dianjurkan untuk sholat istikharah. Ya, makanya kalau kita sebelum berangkat umroh itu kita sholat 2 rakaat. Ya. Kita melaksanakan sholat 2 rakaat istikharah sebelum bepergian. Ya. Kita sebelum berangkat sholat istikharah. Ya, namanya sholat istikharah. Ya, ketika kita safar. Kemudian yang kedua adalah menulis wasiat. Ketika mau safar jauh itu kita kan nggak tahu ajal kita kapan. Itu yaitu wasiat. Yang dimaksud adalah menyampaikan pesan kepada ahli keluarga, apakah punya utang atau tidak, itu perlu disampaikan ya. Kemudian punya masalah sama orang atau tidak, perlu kita minta maaf. Kemudian punya titipan pada orang atau tidak, itu ditulis kepada ahli waris kita, anak-anak kita. Ya, wahai anak-anakku, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Wahai anak-anakku, kamu kalau kamu melakukan maksiat, aku berlepas diri. Jadi kita tenang dalam menunaikan safar itu. Kemudian yang ketiga, lebih baik tidak melakukan safar sendirian. Ya. Kalau bisa kita ini safar itu tidak sendirian. Ya. Jika berpergian sendirian, dikhawatirkan ada setan yang mempengaruhi. Ya, kalau kita sendiri itu kan nggak tahu ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang yang berkendaraan sendirian adalah setan. Orang yang berkendaraan berdua adalah dua setan. Orang yang berkendaraan bertiga, maka itulah orang-orang yang berkendaraan yang benar. Satu, dua, itu masih dalam setan, yang tiga itu yang benar. Ya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta' Abu Daud dan Tirmidzi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, andaikan orang yang mengetahui akibat dari bersafar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, maka mereka tidak akan bersafar di malam hari sendirian. Karena banyak godaan sendirian itu. Banyak godaan. Apalagi kita pergi ke Jakarta sendirian, lewat di remang-remang, gelapan, nah itu kan. Kalau di Jogja dulu di Jalan Kapas itu sendirian nanti berbahaya. Nah itu. Jadi yang ketiga itu kita lebih baik tidak melakukan safar sendirian. Terus keempat, memilih teman yang baik untuk safar. Makanya kita ini bisa menilai seseorang untuk diajak join ya. Diajak bermuamalah itu kita lihat saat safar. Ya, memilih teman yang baik untuk safar itu penting. Karena apa? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang-orang mukmin. Janganlah memakan makananmu melainkan orang-orang yang bertakwa. Ya. Makanya perlunya kita ini mentraktir. Nah, kalau mentraktir itu pilih-pilih. Pilih-pilih enggak? Pilih-pilih enggak? Mentraktir itu pilih-pilih orang yang bertakwa. Sebab apa? Kalau kita mentraktir orang yang ahli maksiat, kita memberi tenaga untuk bermaksiat, ya kan? Maka pilih-pilih. Makanya kalau bisa itu, kalau ada ustadz itu dijamu, alhamdulillah ya, diaturi. Iya, perlu kita ini menjamu orang-orang yang bertakwa. Kalau menjamu orang-orang ahli maksiat, ya kita rugi nantinya. Nah, itu. Kemudian yang kelima, yaitu pamit dengan tetangganya. Kalau kita pergi itu, kalau bisa yang terdekat ya. Saat perjalanan jauh seperti umrah atau haji, dianjurkan untuk pamitan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, biasanya Rasulullah berpamitan kepada kami sebelum safar, kemudian membaca doa. Ketika sebelum safar itu Rasulullah berpamitan ya, kepada
sahabatnya tadi ya, sahabat Umar ya. Masya Allah ya. Ini sebagai contoh. Kalau kita umroh itu ya, contohnya supaya praktis itu ada kegiatan walimatus safar, itu ya bagus ya. Tapi bukan tujuannya untuk aku mau safar biar ditunjuk-tunjukkan kepada orang, bukan. Tujuannya itu supaya praktis, minta maaf, tidak datang ke rumah-rumah atau haji itu loh. Itu kan energinya banyak karena kepepet. Nah, makanya perlu mengadakan walimatus safar itu seperti itu. Jadi tujuannya itu ya, walimatus safar itu bukan duduke aku arep kaji, wah, terus anak ke pengajian. Nah, seperti itu kan riya itu. Tujuannya adalah supaya praktis, memberi amanah kepada teman-temannya, mungkin berwasiat. Nah, tujuannya dulu untuk adalah kebaikan. Kemudian ketika bersafar kita berdoa ya. Jika sudah berada di atas kendaraan untuk melakukan perjalanan, hendaklah mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu membaca Subhanalladzi sakarana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu kita lakukan ya. Sebagai kebiasaan kita untuk melakukan perjalanan ya. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Dan sesungguhnya hanya Rob kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan, takwa, dan amal yang engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah kami jarak yang jauh. Ya Allah, engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Jadi teman kita itu ya Allah, kalau kita kemana-mana safar itu. Jadi kemana-mana itu ya Allah. Teman yang bersama kita itu Allah. Pengganti biasanya bersama keluarga ya kita bersama Allah. Ini kalau kita bersafar kita harus senantiasa berdoa ya, kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, meminta wasiat atau nasihat kepada orang soleh. Nabi SAW memberi pesan bepergian kepada seorang beliau mengucapkan, ya wadakallahu taqwa, itu kan, supaya kita ini berbekal takwa, supaya kita melakukan perjalanan itu selalu dengan ketakwaan, bukan dengan yang lain. Karena banyak orang safar itu yang dulunya soleh bisa jadi tidak soleh, bisa karena pergaulannya. Saya dulu ya pernah safar juga. Itu yang cerita dari teman saya yang dulunya aktif sebagai pendakwah, sekarang sholat pun bolong-bolong. Dulunya orangnya sering khotbah, nggak jadi khotbah, bisa bolong-bolong. Karena apa? Ya karena lingkungan itu mempengaruhi berat ya. Makanya perlunya kita supaya mencari bi'ah atau lingkungan yang baik. Kemudian yang kedelapan, dalam perjalanan itu mengangkat satu amir jika berpergian dalam rombongan. Ada pimpinannya gitu loh. Makanya kalau haji itu ada karu, ada karom, nah itu. Nah, karu itu kurto argunya. Jadi kita pilih, jangan dewe-dewe ya. Kalau bisa perjalanan rombongan itu ada tour leadernya, nah itu kan tour leadernya ada. Jadi tidak sendiri-sendiri, nanti kacau kalau kita sendiri-sendiri itu. Yang satu ke sana pengennya begini-begini. Tapi kalau ada tour leadernya, itu insya Allah akan diarahkan. Setelah ini kemana itu jelas. Dan tujuannya adalah tujuan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kesembilan, ketika safar kita naik tempat tinggi biasanya kita mengucap apa? Kalau naik, jalannya naik, atau jalannya naik, gimana? Ucap apa? Kita naik apa? Bertakbir. Kalau kita turun, bertasbih, subhanallah ya. Itu ya, ingat-ingat kalau kita naik, kalau piknik, barang itu, misalnya jalannya naik, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita turun ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu seperti itu. Itu kita naik kendaraan juga seperti itu. Naik
binatang ya seperti itu. Jadi kita kalau naik membaca takbir, kalau turun membaca tasbih. Kemudian yang ke-10, mendoakan dirinya dan keluarganya ya. Rasulullah bersabda, jika waktu dikabulkannya doa yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang yang terdolimi, orang musafir, orang tua pada anaknya. Ini kan kesempatan safar umroh kita, haji kita ini menjadi doa yang terijabah. Maka manfaatkanlah kesempatan-kesempatan ini untuk mendoakan yang maksimal ya, bukan hanya doa recehan. Doa recehan, doa dunia, kalau bisa itu doa yang maksimal. Jangan kita hanya, makanya perlunya kita sekolah haji umroh itu tidak lain adalah bagaimana memaksimalkan doa-doa kita ya. Nah, itu. Kemudian yang 11 adalah perempuan tidak bepergian jauh kecuali dengan mahram. Itu ya. Jadi seorang wanita itu kalau bisa ya harus sesuai dengan bersama mahramnya. Kata ulama wajib, kalau wajib ya, kata ulama kita ini kalau bepergian wajib dengan mahram. Kalau mazhab Syafi'i boleh tanpa mahram kalau haji. Namun jumhur ulama berpendapat larang. Nah, seperti itu. Jadi kita ini kalau bisa ya bersama keluarga ya. Entah adiknya, kakaknya, anaknya. Ini kan malah memotivasi untuk beramal kan. Nah, kalau kita sendiri semau gue, wah pokoknya aku duitku dewi, aku sama mau angkat dewi, nah, seperti itu. Ini tujuannya kan, wah kok masih jibrit aku sok ngajak. Nah, kita berupaya nabung lagi untuk berdua orang. Nah, seperti itu mengajak makromnya. Kan jadi kita gratis sih. Mungkin adiknya, mungkin pokoknya yang masih terkait dengan makrom. Kemudian yang terakhir, nasihat yang terakhir adalah hendaknya orang yang berpergian jauh harus mempelajari fikih safar. Jangan sampai kita pergian hanya asal pergian. Contohnya, wah, piye to carane sholat? Pergian itu ada, karena ada pemahaman ya. Pemahaman orang-orang yang umroh itu sholatnya itu dari sini 11 jam, itu nggak sholat banyak loh. Itu sholat nanti di bandara itu dirangkep. Pemahaman seperti itu, bahkan nyai itu, kiai, nah, itu sholat dirangkep, dirapel kayak banget. Padahal kan kita itu tidak boleh ngerapel banyak banget kayak gitu kan. Ya kan, contohnya kita untuk mengkhosor, menjamak itu kan ada tuntunannya, ya toh. Itu ada tuntunannya. Dan kalau bisa diambil, jangan kita merasa apa? Merasa sudah, wah ya siapa ya sholat ya sesuai karo rakaate. Padahal kita ini mengambil hikmah ini akan dapat pahala double nanti. Double pahalanya kita mengambil apa itu? Mengambil khosor jamaknya sama sholat biasanya itu. Nah, itu jangan terus merasa kita sholatnya sesuai. Nah, tidak, itu sunnah-sunnah yang perlu kita ambil. Demikian apa yang saya sampaikan. Semoga nanti safar kita saat umroh itu jadi punya ilmu ya.